Berdiri di atas bulan berjubahkan matahari. Berdirilah di tepi cekungan Minas di Nova Scotia ketika air pasang datang, dan Anda akan mendengar apa yang disebut suara bulan dalam bentuk 14 miliar ton air yang mengalir ke dalam baskom, tempat pasang tertinggi di dunia terjadi. Tidak sampai Newton menerbitkan Principia bahwa dunia menjadi sadar akan hubungan gravitasi antara matahari, bulan, dan pasang surut. Kesadaran akan pergerakan pasang surut sangat penting bagi pelaut untuk berhasil menavigasi laut. Manfaat mengetahui efek gravitasi bulan tidak hanya membantu pelaut di masa lalu. Baru-baru ini saya belajar dari seorang teman selancar yang keranjingan bahwa ombak terbaik datang pada bulan baru dan bulan purnama. Fenomena ini disebut sebagai gelombang musim semi. Ketika bulan penuh atau baru, tarikan gravitasi bulan dan matahari digabungkan. Pada saat ini, pasang naik sangat tinggi dan gelombang surut sangat rendah. Ini dikenal sebagai gelombang pasang musim semi. Pasang purnama, pasang musim semi adalah pasang yang kuat. Mereka tidak ada hubungan dengan musim semi. Mereka terjadi ketika bumi, matahari, dan bulan berada dalam satu garis. Gaya gravitasi bulan dan matahari berkontribusi pada pasang surut. Pasang surut terjadi selama bulan purnama dan bulan baru. Ketika matahari, bulan, dan bumi disejajarkan, ia menciptakan gaya gravitasi yang lebih besar di bumi, yang menghasilkan gelombang lebih besar dan tentu saja gelombang yang lebih tinggi. Meskipun gravitasi matahari jauh lebih besar daripada bulan, jarak bulan yang lebih dekat dengan bumi membuat efek gravitasinya di bumi 2 kali lipat dari gravitasi matahari. Kunci pasang surut purnama adalah keselarasan antara matahari, bulan, dan bumi. Perkiraan ritme 2 pasang surut memiliki efek masif pada pasang surut dan organisme laut. Jika Anda berenang di Great Barrier Reef di lepas pantai Queensland Utara di Australia, 4 hingga 6 hari setelah 1 bulan purnama di tahun itu, Anda akan menyaksikan peristiwa pemisahan massal terbesar di planet ini. Karang muncul saat pasang surut. Tidak ada pergerakan arah pasang surut. Berbeda dengan banyak spesies ikan yang memanfaatkan pasang surut besar untuk menyapu telurnya ke dalam tempat yang relatif aman dari perarian terbuka. Tetapi siklus bulan juga mempengaruhi periode kehamilan hewan seperti vertebrata dan siklus menstruasi wanita. Kira-kira sama dengan siklus bulan. Bisakah kita belajar sesuatu dari ritme pasang surut alam? Bisakah hubungan matahari dan bulan dengan bumi memberi kita bahan utama untuk membedakan rahasia hubungan kerohanian kita? Jika keberhasilan dan kesuburan kehidupan fisik dapat ditelusuri pada pengetahuan tentang siklus ritme matahari dan bulan
dalam hubungannya dengan bumi. Mungkinkah ada pelajaran yang bisa dipelajari dalam dunia rohani? Sebelum kita melangkah ke arah itu, mari kita pertimbangkan hubungan menarik lainnya tentang matahari, bulan, dan bumi. Bulan tidak memiliki cahayanya sendiri. Ini adalah objek pasif. Semua cahaya bulan adalah pantulan cahaya dari matahari. Matahari menghasilkan cahayanya sendiri. Ini memiliki prinsip aktif. Bulan membawa cahaya matahari, berjalan pada prinsip pasif. Matahari aktif dan bulan pasif bekerja sama untuk menciptakan pengaruh ritmis di bumi. Lagi, apakah ada pelajaran di sini tentang hubungan matahari dan bulan yang berbicara kepada kita tentang ritme kehidupan di dunia rohani? Pertimbangkan apa yang terjadi ketika Anda mencoba untuk melihat langsung ke matahari. Kecerahan matahari membuatnya tidak mungkin untuk melihatnya selama lebih dari beberapa detik. Melihat matahari akan merusak penglihatan Anda. Apakah ada cara untuk melihat sinar matahari? Ya, tidak dapat melihat cahaya matahari dengan melihat langsung ke bulan. Kita dapat melihat cahaya matahari dengan melihat langsung ke bulan, sehingga menghilangkan bahaya kerusakan mata kita. Cahaya yang bersumber dari matahari disalurkan melalui bulan yang bertindak secara mediatorial untuk memberikan cahaya kepada kita dengan aman dan tanpa membahayakan. Pertanyaan yang ingin ditanyakan adalah, apakah ada artinya untuk ini? Kehadiran memerintah matahari adalah komponen penting untuk semua kehidupan. Sinarnya membawa kita kehangatan dan cahaya, dan ia memainkan peran sentral dalam kesuburan planet ini. Tetapi jika kita tidak menghormati matahari, itu bisa menyebabkan kita rugi. Sekali lagi, apakah ada hal-hal di sini untuk kita pelajari? Ketika Yohanes mendapat penglihatan zaman dahulu, kala sedang duduk di Pulau Patmos, Laut Mediterania, ia melihat keajaiban yang luar biasa dalam khayal. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Wahyu 12 ayat 1. Yohanes menggambarkan hubungan antara matahari, bulan, bintang, dan seorang wanita. Dia berdiri di bulan. Ini dasarnya. Dia mengenakan cahaya matahari dan memiliki cahaya 12 bintang di atas kepalanya. Dia tampaknya benar-benar selaras dengan siklus dan waktu matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan menyadari hubungannya dengan mereka. Mempertimbangkan bahwa kitab Wahyu adalah kitab tema-tema rohani, bukankah itu memiliki makna rohani? Sebelum kita menjawab ini, kita perlu bertanya, dapatkah kita mempercayai tulisan Alkitab sebagai panduan yang dapat diandalkan dalam hal-hal rohani?